Karena aku sadar aku tuh lagi tidur, tapi aku berasa kalau posisi tempat tidur itu digoyang-goyangin dari kolong itu, sama rame, suara bising rame. Itu tuh aku berasa banget perut aku dipegang. Jadi pas dia megang itu, perut aku yang usia kandungan 7 bulan yang tadinya besar, itu sama dia mau ditarik secara paksa. Dan di situ aku berusaha untuk nahan. Biar jangan keambil. Teriak pun nggak bisa? Teriak pun aku berasa berat, nggak bisa. Berasa berat banget. Dan perempuan itu tuh makin kelihatan ganas. Semakin aku berusaha untuk pertahanin perut aku, semakin dia makin ganas gitu, makin berusaha untuk narik paksa. Halo Besti, kembali lagi di Horor Gasi bersama aku Ara Ferdian dan narasumber kita. Halo Firda, semoga nggak bosan ya. Jadi narasumbernya baru Kak Firda terus, nggak apa-apa ya, kan seru kan kalau sama Kak Firda. Jadi hari ini kita mau bahas apa, Kak? Aku mau ngebahas soal pengalaman aku tentang janin aku yang hilang. Ya. Kejadiannya itu di tahun 2019. Belum lama? Iya, belum lama. Itu setahun setelah aku menikah. Jadi waktu itu lagi seneng-senengnya karena dikabarkan aku positif hamil. Nggak ada kendala apa-apa. Dari bulan ke bulan, pemeriksaan ke bidan pun, sampai dari hasil USG, detak jantung, semuanya itu normal dan sehat-sehat aja. Janin yang aku kandung ini sehat-sehat aja, dan akunya pun alhamdulillah sehat. Sampai di usia kandungan 7 bulan. Waktu itu, kelar acara, selesai acara, aku 7 bulanan malamnya. Setelah selesai acara kan beres-beres rumah ya, karena banyak keluarga, temen-temen, tetangga yang pada datang. Istirahatlah, itu sekitar jam 10-an, jam 10 malam. Awalnya mungkin karena aku capek, jadi pengen buru-buru tidur, buru-buru istirahat. Tapi antara aku sadar atau enggak, tapi aku ngerasa aku tidur. Posisinya tuh aku tahu aku tidur gitu. Cuman di telinga aku tuh kayak suara berisik, kayak suara banyak orang ngobrol, cuman nggak jelas. Suara obrolannya itu nggak jelas. Jadi kalau ke posisi kasur itu kan agak tinggi ya, dan di bawah kolongnya itu kosong gitu. Nah itu di bawah kolong kasurnya itu kayak digerak-gerakin, brek 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 gitu. Itu berasa. Cuman dengan posisi aku tidur, aku berasa kayak gitu, tapi aku nggak bisa buru-buru melek. Itu Kak Firda sendiri? Iya, itu sendiri. Karena posisinya suami di luar masih bantu beres-beres rumah selesai acara 7 bulanan itu. Dengan posisi kayak gitu, aku tuh kayak mau teriak, cuman nggak bisa, kayak ketahan. Cuman kayak berusaha untuk berontak karena saking takutnya, cuman nggak bisa. Karena aku sadar aku tuh lagi tidur, tapi aku berasa kalau posisi tempat tidur itu digoyang-goyangin dari kolong itu, sama rame, suara bising rame. Nah sampai akhirnya aku tuh kayak ngerasa ada yang merhatiin aku. Itu sosoknya perempuan. Itu mukanya serem banget. Dia ngeliatin aku, berusaha ngedeket. Aku mau berontak tetap nggak bisa. Di saat itu tetap aku nggak bisa, padahal aku posisinya udah nangis, udah pengen teriak kenceng, cuman nggak bisa berontak, kayak ketahan gitu, kayak ada yang nahan. Sampai akhirnya posisinya si perempuan yang tadi ngeliatin aku ini duduk di pinggir kasur, di pinggir ranjang aku. Dan dia tuh kayak senyum nyeringai gitu sambil mau megang perut aku. Dan itu berasa. Itu tuh aku berasa banget perut aku dipegang. Jadi pas dia megang itu, perut aku yang usia kandungan 7 bulan yang tadinya besar, itu sama dia mau ditarik secara paksa. Dan di situ aku berusaha untuk nahan. Untuk kayak ditarik nih, dia mau tarik, dia mau ambil, tapi aku berusaha tuh kayak meluk perut aku tuh jangan diambil gitu. Karena ini anakku. Di situ aku berusaha sekuat tenaga mungkin gitu ya. Biar jangan keambil. Teriak pun nggak bisa? Teriak pun aku berasa berat, nggak bisa. Berasa berat banget. Dan perempuan itu tuh makin kelihatan ganas. Semakin aku berusaha untuk pertahanin perut aku, semakin dia makin ganas gitu, makin berusaha untuk narik paksa.
Sampai akhirnya suami tiba-tiba masuk, aku langsung bangun. Nah itu posisi setelah aku bangun, setelah aku sadar, itu tuh bener-bener basah air mata dan aku tuh bener-bener kelihatan panik. Suami tuh bilang sampai bilang kenapa gitu. Akhirnya udah agak tenang sedikit, dikasih air minum sama suami, baru aku bisa cerita. Dan akhirnya kebesokan paginya aku langsung dibawa ke rumah orang tua aku. Aku ceritain hal yang sama, kejadian yang aku alamin. Dipintainlah air sama ustadz gitu. Ustadz itu bilang katanya memang dari setelah yang acara 7 bulanan itu ada sosok gaib yang diam-diam merhatiin aku mau ngambil janin aku. Itu dia bilang. Nah dari setelah yang aku dimintain air dan dikasih, adalah bacaan dari ustadz itu yang ngasih aku air. Malamnya itu selesai sholat isya di rumah lagi sama suami, aku baca-baca Al-Quran, terus baca-bacaan yang dikasih sama Pak Ustadz tadi. Itu masih belum bisa tidur, jadi kayak bawaannya tuh gelisah, ketakutan. Akhirnya tuh suami sampai bilang, udah nggak apa-apa tidur aja, nanti aku jagain kok. Jadi suami tuh berusaha untuk ngiyakinin, nggak apa-apa, nggak akan ada apa-apa, semua bakal baik-baik aja. Dan mimpi yang sama di malam berikutnya setelah itu keulang lagi. Sama persis. Perempuan yang sama? Iya, perempuan yang sama. Dan dia masih berusaha ngambil paksa, narik perut aku, janin aku ini. Dan ya gimana ya, layaknya seorang ibu lagi seneng-senengnya ngerasain usia kandungan 7 bulan, tiba-tiba besok paginya itu walau alam perut aku kempes dengan sendirinya. Hilang. Dan itu aku langsung histeris. Jadi benar-benar dari yang 7 bulan kan udah besar ya? Iya. Benar-benar kempes? Iya. Itu hilang. Itu nggak ada, perut aku kempes paginya. Dan itu suami, mertua sama orang tua aku langsung datang ke rumah karena ditelepon kan sama suami keadaan aku kayak gitu. Jadi kita langsung ke bidan yang tempat biasa aku periksa, di USG dicek semuanya nggak ada, hilang. Dan bidannya pun kaget karena memang biasa periksa USG segala macamnya di bidan itu, dan dia pun kaget kenapa bisa kayak gini keadaannya. Sampai akhirnya aku berusaha ditenangin sama keluarga kan, sama mertua, sama orang tua aku. Dipanggil orang pintar yang sebelumnya, kasih aku air. Dia cuma bilang serahin semuanya sama Allah gitu kan. Kalau memang rezekinya nanti dia bakal balik. Jadi ustadz itu memang ada kebiasaan juga untuk ngobatin orang. Dan satu hari itu aku tuh kayak di ruqyah gitu sama si ustadz. Dan selama di ruqyah itu yang aku rasain itu mual, nyesek, pusing. Dan di saat ruqyah itu kan dibacain ayat-ayat Al-Quran ya. Adalah kayak misalnya aku dimandiin itu masih dengan busana, cuman syarat dari ruqyahnya itu aku disiram air, dimandiin gitu. Nah itu selama ruqyah itu, selain yang aku rasain aku mual, aku pusing sampai aku nyesek, perut aku tuh ada lagi besar dengan usia kandungan 7 bulan. Cuman nggak berasa kayak ditendang gitu kan. Kalau selama sebelum janin aku hilang itu berasa kan kayak ada tendangan. Karena 7 bulan udah aktif ya? Iya, dan memang waktu dikontrol ke bidan pun kondisi bayi aku sehat, sehat banget, detak jantungnya semuanya normal. Itu selama pengobatan atau ruqyah sama ustadz itu tiba-tiba kempes lagi, nanti tiba-tiba gendut lagi karena bayinya tuh kalau ustadz itu bilang jadi kayak berusaha untuk ditarik lagi nih sama si ustadz ini. Cuma si ustadz ini bilang walaupun kemungkinannya kecil gitu ya udah, aku pikir semuanya milik Allah ya. Dan aku coba berusaha untuk ya udah pasrah aja gitu, kalau memang itu baik buat aku ya yang terbaik aja gitu. Sampai akhirnya ustadznya bilang
saya nyerah karena ini ilmu sihir yang terlalu kuat. Jadi Ustadz itu bilang setelah saya diruqyah itu, Ustadz itu bilang memang janin aku ini diambil paksa oleh setan yang dipakai untuk ilmu sihir. Dan Ustadz itu bilang kerabat dekat. Jadi ada kerabat dekat yang pada saat itu kebetulan dia memang datang di acara 7 bulanan aku. Jadi dia tanpa sepengetahuan yang lain, dia itu kayak lagi ada perjanjian dengan setan. Iya. Jadi dia menggunakan janin aku untuk media sihirnya dia itu. Wallahu alam tujuannya untuk apa, Ustadz itu nggak ngejelasin sama aku detailnya. Cuman dia bilang nggak bisa kembali. Oh, jadi bukan, biasanya kan kalau orang yang aku dengar cerita orang ngambil janin orang tuh buat dirinya sendiri gitu, buat enggak. anak. Tapi kalau aku kejadian itu enggak yang tiba-tiba kandungan aku hilang, pindah. Terus siapa yang tadinya susah hamil atau hamil, itu enggak. Jadi Ustadz itu bilang ada salah satu kerabat dekat aku yang memang lagi melakukan perjanjian dengan setan, dengan iblis, dan janin aku ini dijadikan media sihirnya, tumbalnya gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Dan ya sampai sekarang itu masih jadi pengalaman yang benar-benar bikin aku sempat depresi. Pasti. Iya, rasanya kehilangan anak yang udah dinanti-nanti kan. Usia kandungan 7 bulan, selesai acara 7 bulanan aku masih baik-baik aja, masih ketawa-ketawa sama keluarga, masih ngobrol-ngobrol, masih happy lah sama kandungan aku yang baik-baik aja, akunya juga sehat, bayi aku normal, dan bidan pun bilang ini sehat banget gitu kan. Sampai udah nungguin banget nih 9 bulan nanti kan lahiran, 8 minggu lagi ya. Udah beli semuanya perlengkapan segala pasti. macam. Cuman Allah berkehendak lain, karena keegoisan orang lain, jadi janin aku jadi korbannya. Dan itu benar-benar pengalaman yang nggak bakal bisa aku lupain sampai kapanpun. Dan aku juga orangnya tahu, aku sempat dikasih tahu, cuman aku berusaha untuk tidak balas dendam. Sakit hati pasti iya, cuman ya mau bagaimana, semuanya udah jalan dari Allah ya. Cuman aku berpesan sama orang itu, mungkin kan sudah ada pesan sebelumnya dari aku secara pribadi. Cuma di sini aku mau bilang, kalau kamu nonton, kamu seorang ibu, kamu seorang wanita yang akan jadi ibu nantinya, dari apapun hal buruk yang kamu lakuin terhadap orang lain, termasuk aku, sampai aku ngalamin apa yang gak harusnya aku alamin, aku selalu berdoa semoga kamu baik-baik aja. Lu jahat sih. Jahat banget. Dan sampai sekarang pun orang itu kalau ketemu aku ya biasa aja, kayak nggak bersalah aja. Padahal dia pun tahu kalau aku tuh tahu kalau pelakunya dia, karena kan dari Ustadz ini waktu ngobatin aku dikasih tahu. Dan memang kerabat dekat aku. Iya, makanya sampai diundang 7 bulanan ya. Iya. Tapi suami? Iya, suami ikhlas? Kalau dibilang ikhlas sampai detik ini kita berdua sebenarnya nggak ikhlas. Tapi kehendak Allah pengennya seperti itu, ya kita berusaha ikhlas. Walaupun sebenarnya suami di awal-awal waktu kejadian itu sempat kayak pengen sampai ngebunuh orang itu. Cuman aku bilang jangan. Cerita kita masih panjang. Kedepannya kita nggak pernah tahu takdir orang itu seperti apa. Jadi ya sering berjalannya waktu aja, aku sama suami juga keluarga berusaha untuk ikhlas dan memaafkan, walaupun sebenarnya berat ya. Tapi ingat ya, semua tuh hukum tabur tuai. Ya. Apa yang ditabur nanti ya lo tuai ya itu gitu ya. Kalau nggak sekarang ya nanti. Kalau nggak dia keturunannya. Iya. Cuman kita sebagai korbannya, sebagai ya bisa dibilang saudara, memang saudara ya, karena kerabat dekat banget. Ya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik aja. Walaupun orang itu udah berlaku buruk sama kita doakan yang terbaik aja. Tapi dia pernah minta maaf?
minta maaf pernah, cuma sekedar kayak oh iya, oh udah tahu ya, ya udah aku minta maaf ya. Sebenarnya sih tujuannya bukan ke aku katanya, cuman pada saat itu memang dia sedang mencari media untuk dijadikan tumbalnya. Dan aku ingat memang di saat pas 7 bulanan itu dia itu sempat pegang perut aku. Cuman kan karena pada saat itu Semua orang pasti gitu ya. karena lagi acara 7 bulanan semua mendoakan yang baik. Sekalipun ada yang pegang perut jadi kayak mendoakan sehat ya nak, apa lancar ya nanti persalinannya. Dan aku pun nggak ada berpikiran negatif atau berpikiran buruk sama orang-orang yang ada di situ gitu. Cuman nggak nyangka aja, sampai detik ini itu aku nggak nyangka aja. Seumur Kak Firda orangnya? Kalau untuk usia dia lebih tua dari aku. Cuma memang sampai saat ini orang itu pun belum dikasih keturunan. Dan dia sudah menikah lebih dulu dari aku. Mungkin dia bersekutu sama setan mungkin ya, untuk dapat keturunan mungkin. Aku nggak tahu sih motifnya untuk apa ya. Cuma buat aku orang-orang seperti itu tuh benar-benar nggak punya hati nurani. Terlebih kita sama-sama perempuan, pelakunya itu perempuan. Kerabat aku itu perempuan. Dan dia pasti ngerasain banget gimana rasanya jadi seorang wanita yang berjuang untuk pejuang garis dua. Iya, pejuang garis dua kan, ngerasain banget. Tiba-tiba dikasih kesempatan untuk hamil, tapi ternyata dirampas paksa, diambil paksa oleh orang yang nggak bertanggung jawab hanya karena keegoisannya sendiri. Sampai saat ini sakit hatinya masih dalam banget aku rasain. Pasti. Cuman aku berusaha untuk kayak berusaha ikhlas walaupun susah ya, berusaha untuk ya udah aku maafin kamu walaupun sebenarnya di hati kecil sampai kapanpun aku nggak bakal bisa maafin orang itu. Karena kan kasihan nasib janinnya juga ya. Iya. Berarti udah nggak ada. Nggak ada. Jadi kita di saat itu berusaha semaksimal mungkin. Pak Ustadznya juga sampai ya istilahnya benar-benar ngabisin tenaga dia banget. Tapi Allah berkehendak lain. Ya udah, nggak ada, kita ikhlasin aja. Insya Allah nanti diganti lagi dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Amin. Ya kalau ikhlas, kalau sabar, pasti nanti ada balasan. Ya, karena apa ya, pesannya mungkin untuk orang-orang di luar sana, ketika kalian menyekutukan Tuhan dan percaya dengan kekuatan selain kekuatan Tuhan gitu ya, kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu juga kalian sedang memupuk karma yang nggak baik untuk diri kalian sendiri. Terlebih kalian sampai menyakiti orang lain secara tidak langsung, yang baik itu kalian sadari atau enggak, lambat laun itu bakal balik ke diri kalian sendiri dengan versi yang berbeda atau mungkin dengan versi yang sama. Di sini mungkin menang, tapi nanti di hadapan Tuhan nggak mungkin. Sedihnya, sakit hatinya seorang ibu, anaknya diambil paksa dengan cara yang kayak gitu, dengan cara yang nggak wajar, itu benar-benar jadi satu pukulan yang benar-benar nggak bakal bisa dilupain. Pasti nanti ada balasannya. Sabar ya Kak. Sabar, insya Allah aku sabar. Makasih banget udah mau cerita tentang kisah yang so sad. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu ya. Amin. Oke, pasti itu dia cerita dari Kak Firda hari ini. Buat kalian mungkin yang mau bercerita juga kayak Kak Firda kesini, mau ceritain kisah yang pernah kalian alamin, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan turn on post notification. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya.